Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini bisa berjumpa lagi dengan saya Madam Rifda ya. Untuk semuanya selamat hari libur ya. Berkumpul dengan keluarga. Semoga semuanya sehat selalu, lancar semuanya, panjang umur, lancar rezeki dan hokinya, seperti itu ya. Untuk pagi hari ini saya akan membahas mengenai seputar konsultasi saya, di mana banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan dari calon-calon pasien saya dan pasien saya yang sudah jadi pasien saya. Jadi ini nanti saya akan membahas mengenai bagaimana Madam untuk melancarkan dan melariskan kalau saya ada tempat usaha yang besar ya, kayak semacam distributor, terus pabrik, sama ada proyek-proyek seperti itu ya. Ini nanti kita akan membahas di sini mengenai pelancar usaha untuk sektor-sektor besar ya. Kita simak video selanjutnya yang akan kita bahas sebentar lagi. Jadi istilahnya di sini pasien-pasien saya bertanya untuk sektor-sektor besar ya, skala-skala besar itu bisa Madam bantu tidak, seperti itu bisa ya. Terus ada keluhan-keluhan banyak dari pasien. Saya dulu mempunyai proyek-proyek besar, terus kok agak seret akhir-akhir ini ya kan. Itu nanti kalau Madam kerjakan ya, untuk pengobatannya seperti apa ya. Jadi di sini ini nanti khusus untuk skala besar ya, usaha-usaha skala besar ya, entah itu pabrik, terus ada distributor ya, ada proyek-proyek yang istilahnya semua proyek di sini yang gagal di tengah jalan atau sudah lancar terhambat ya kan. Nah, ini nanti menggunakan apa Madam? Saran dari Madam kalau Madam dikerjakan Madam seperti itu ya. Jadi di sini nanti bisa menggunakan magnet rezeki ya, atau antam di situ. Jadi magnet rezeki ini dari emas ya, 1 gram antam itu nanti saya kerjakan. Terus tempat usahanya juga ya, foto biasanya, dan yang terakhir adalah foto sama nama pemilik, seperti itu. Jadi di situ saya kerjakan, saya proses ya kan. Kenapa kok tersendat? Saya teliti dulu, saya lihat dulu apakah karena ada faktor-faktor X ya, maaf, ada faktor X yang menyebabkan usaha ini menjadi terhambat ya, tidak laris. Yang dulunya lancar kok jadi ada beberapa kendala kejadian ya kan. Nah, ini nanti akan kita bahas di sini mengenai penglarisan ya, menarik rezeki yang besar ya, magnet rezeki untuk para pengusaha-pengusaha besar ya. Kalau misalkan Madam saya masih skala kecil ya, punya toko atau punya usaha masih skala kecil, apakah bisa pakai magnet rezeki juga supaya jadi besar seperti itu? Bisa ya, tetap bisa. Jadi ini nanti biar usahanya semakin berkembang, semakin maju ya kan, terus semakin ada perubahan yang nanti akan dirasakan oleh calon-calon pasien saya dan pasien-pasien yang sudah jadi pasien saya, seperti itu ya. Jadi memang namanya usaha itu tadi pasti ada pasang surutnya ya.
kadang rame, kadang sepi, kadang rame terus kan seperti itu. Cuman kalau ini istilahnya tidak dikerjakan orang dan itu nanti bakalan lancar. Ibaratnya sepi itu hanya karena memang ada kalanya sepi ya, nggak sepi banget ya, paling sehari seperti itu kan biasanya. Kalau misalkan kita jualan apa ya, kita jualan produk apa atau kita usaha apa kan seperti itu. Tapi yang dipermasalahkan di sini kalau ada usaha yang sekiranya di sini kadang ramai madam, terus tahu-tahu sepi, pendapatan menurun seperti itu. Saya punya karyawan banyak di sini, sampai puyeng istilahnya seperti itu. Terus ini karena apa kan seperti itu? Ada berbagai faktor ya di sini. Ya kalau dikerjain orang ya pasti itu nanti pendapatan selalu menurun, itu pasti. Terus kalau yang punya usaha skala besar biasanya karyawan-karyawan juga dibuat sakit itu ya. Jadi tidak hanya istilahnya di sini apa namanya, ownernya ya yang punya usaha di situ ya, itu pasti berdampak pada karyawan-karyawan yang mengeluhkan sakit, terus jarang masuk, dibuat cekcok berantakan untuk manajemennya di situ ya kan. Sebenarnya kalau dipikir secara logika, kok bisa ya usaha yang sebesar itu terus tahu-tahu ada permasalahan di dalamnya. Lah ini bagaimana seseorang itu menghancurkan ya. Kalau kita lagi di atas banyak yang tidak suka, banyak yang pengen menjatuhkan ya kan. Jadi biasanya tanpa disadari oleh pemilik ya atau owner itu, energi-energi negatif awalnya itu nanti bakal merusak apa yang sebenarnya terjadi. Yang dulunya rame jadi sepi kan seperti itu. Yang pertama dirusak adalah ketidaknyamanan berada di lingkungan tersebut ya kan. Jadi dibuat tidak betah, dibuat pengen keluar, pengen resign untuk karyawan-karyawannya ya kan. Terus ada cekcok antara karyawan satu dengan yang lain ya, jadi dibuat tidak kondusif untuk situasi dan kondisi di kantor atau tempat usaha seperti itu. Yang paling mencolok ya, yang paling bisa dirasakan, kok bisa-bisanya itu dikerjakan orang ya kan. Apa yang sebenarnya dirasakan awalnya ya, biar pasien-pasien saya tahu ya di sini, biar semuanya orang tahu yang melihat YouTube saya di sini, yaitu merusak lingkungan di dalamnya ya. Kalau sudah merusak lingkungan di dalamnya, udah nggak betah istilahnya, karyawan resign, keluar pada satu-satu, terus pada sakit, ada yang tahu-tahu yang istilahnya betah jadi tidak betah ya kan. Nah ini yang perlu kita tekankan, ini yang perlu kita waspadai di situ ya. Jadi konsep pengobatan saya di sini ya, itu adalah membenahi semuanya. Jadi tidak hanya di lingkungan tempat usaha ya, tetapi dari karyawan-karyawannya juga ini kita perlu benahi ya. Dalam arti ada penyebabnya, ada sebabnya ya, akibatnya seperti apa kan seperti itu. Kalau karyawan udah pada resign, kita cari karyawan juga sulit. Nah ini dampaknya ke sini, itu jadi ditutup ya. Jadi kita punya usaha, karyawan pada resign karena sakit, karena keluhan tidak betah. Yang awalnya betah, nggak ada masalah, tiba-tiba pengen resign aja. Terus kok setiap masuk di tempat kerjanya sakit-sakitan, nggak enak badan seperti itu. Lah ini nanti kita akan benahi juga untuk karyawan-karyawannya biar betah. Yang pertama, kalau energi negatif itu sudah masuk di dalam itu dan menyebabkan karyawan itu keluar ya kan. Nah kunci yang kedua di sini, permasalahannya apa sebenarnya kan seperti itu. Itu misalkan hal-hal teknis ya,
yang sekiranya diketahui setiap perusahaan, setiap kantor seperti itu. Oh, ini karena anaknya ruwet, oh ini karena apa, kan seperti itu ya kan. Terus ada yang korupsi atau apa. Nah, ini karena adanya ketidaknyamanan di situ tadi, tidak betah rasanya masuk kantor yang ada di situ, masuk di perusahaan itu kan seperti itu. Nah, itu bisa jadi kalau kita energi negatif ini tadi masuk sudah, kan pada resign ya, pada karyawan pada habis di situ. Nah, untuk istilahnya biar karyawan ini datang lagi ya, kita mencari calon-calon karyawan ini tadi, kok nggak ada yang cocok, kok nggak ada yang lamar. Lah, efeknya juga di situ, karena ditutup energi negatif ini tadi. Bisa madam, bisa seperti itu. Kok nggak ada yang tertarik masuk di perusahaan ini, kok nggak ada yang minat, yang awalnya berbondong-bondong untuk melamar pekerjaan, kok sama sekali nggak ada yang masuk. Ada, pernah pasien saya ini istilahnya di sini mendapat karyawan aja sulit. Nah, ini dampak dari energi negatif ini. Jadi semua itu ditutup, tidak hanya usahanya, tetapi kalau misalkan orang ngelamar ya tidak tertarik gitu loh. Jadi sudah dipasang kemanapun, ngelamar dimanapun, istilahnya oh ini ada lowongan ini, cuma sama orang walah gitu. Itu bisa ya. Jadi tidak hanya untuk keuangan hoki di situ, untuk laris tidaknya kan seperti itu. Tidak hanya itu saja, tetapi sudah masuk sektor ke orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Sampai ini papa saya itu meninggal madam. Saya sudah berobat kemana-mana sebelum kenal madam ya kan. Ya kenal karena kiriman ini tadi. Lah, kiriman ini dari siapa, seperti itu. Terus saya selalu bilang ke pasien-pasien saya, jangan tanya siapa yang ngirim, yang penting kita fokus dulu penyembuhan. Energi-energi yang sudah dikirim ini nanti bakalan kembali ke yang ngirim, saya bilang seperti itu ya kan. Terus usaha saya ini karyawan itu ada sekitar 112 madam. Itu ada beberapa yang karyawan ini pokok, istilahnya 112 ini yang istilahnya pokok dari karyawan 112 ini, ibaratnya yang sudah mahir, yang sudah kerja lama, itu ada sekitar 15 orang. Lah, 15 orang ini tadi madam, itu seperti dibuat tidak betah, pengen resign terus, pengen ngomong saya resign. Terus ada yang sakit juga seperti itu. Terus saya bilang ke kokonya ini, kok itu koko merasakan apa ya selama di rumah sama di tempat usaha, di ini tadi percetakan ini tadi. Saya rasanya hawanya panas ya, emosi terus di tempat usaha seperti itu. Tapi saya masih bisa mengontrol, cuman kalau saya sudah nggak betah, saya keluar dari tempat usaha saya ini untuk pergi kemana sebentar, terus nanti balik lagi seperti itu. Yang di rumah ini madam, semuanya pada dengar ya, cici saya, mama saya, terus mbak-mbak yang bantu di rumah ya, pembantu saya itu semuanya pada dengar, pada melihat juga ya. Kadang-kadang ada muncul sosok seperti itu. Nah, ini apa ada hubungannya dengan tempat usaha sepi sama rumah juga dikirimi seperti itu? Saya mempunyai banyak karyawan di sini yang harus saya gaji setiap bulan madam, dan mereka juga punya keluarga pastinya. Saya kadang-kadang pusing mikirin ini. Saya yang di istilahnya sama papa saya yang diserai tempat usaha ini, itu saya gitu loh. Jadi bagaimana ini madam untuk solusinya seperti itu. Jadi pas saya awal mulai pembersihan itu ya kan, itu sangat luar biasa ya energi kiriman ini, karena sudah lama ya kan, sudah lama
terus sudah agak pekat, tetapi alhamdulillah sudah bisa diatasi ya kan. Itu awalnya saya pembersihan selama 3 hari itu sampai mual, muntah ya, makan juga tidak enak ya, walaupun pengerjaan ini jarak jauh ya kan. Jadi efeknya sangat luar biasa. Terus apa namanya, untuk rumahnya itu kayak udah benar-benar ditutup, sudah lama banget ya ditutup energi negatif itu. Terus sosok-sosoknya ya juga sangat besar ya kan, energinya lumayan cukup besar ya. Alhamdulillah itu mulai saya bersihkan. Awalnya hari pertama sudah mulai ada perkembangan ya, katanya Koko ini, pasien saya ini, sudah nggak ada yang kayak ngelempari petasan gitu loh madam. Terus yang nggak terdengar suara orang langkah kaki yang dek 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 gitu. Jadi langkah kakinya ini kuat, jadi nggak kayak orang manusia gitu loh, kan nggak begitu dengar ya, ya kayak orangnya tinggi gitu, kakinya besar, jadi bunyi prek prek dek dek gitu loh. Nah seperti itu ya. Jadi di sini untuk energi negatifnya apa sih madam, kan seperti itu ya. Di sini waduh luar biasa sekali ya. Memang yang di depan rumahnya juga dipasangi sesuatu, di situ energi negatif makhluk. Yang di dalam rumah, yang di tangga ya, tangga menuju lantai ke atas, sampai lantai ke atas, ini yang paling pokok, yang paling besar juga, sampai ke dapur ya kan, itu memang dipasangi makhluk seperti itu. Jadi pas pembersihan saya ambil, saya bakar di situ ya. Terus ada semacam kayak kiriman-kiriman itu tadi, makhluk-makhluk itu tadi yang nutupi usaha juga ya kan. Jadi orang juga tidak tertarik menuju ke percetakan ini tadi, terus malah ke tempat lain kan, seperti itu. Itu juga ditutup brek. Jadi dari istilahnya di sini dari depan itu langsung ketutup celek gitu, seperti itu ya. Nah di sini orang kayak nggak melihat percetakan ini gitu loh, jadi cuma lewat. Terus ada yang bilang, lo tutup tau, loh buka tiap hari, ini saya lihat, saya pengen kesini kok beberapa hari tutup, seperti itu, padahal buka. Nah ini loh dampak dari energi-energi negatif. Orang nggak bisa lihat tempat usaha yang kita punya ya, dikiranya tutup padahal buka, seperti itu. Ada yang pengen belok nggak jadi padahal tempatnya buka. Terus ada itu tadi sudah ke depan tempat makan kita nggak jadi beli, itu juga ada kan, seperti itu ya. Itu adalah efek dari energi-energi negatif yang membuat tempat usaha dan dagangan juga tidak menarik di situ. Jadi setelah saya kerjakan itu tadi ya kan, rumahnya juga jadi enak, jadi adem, seperti itu. Tempat usahanya jadi enak juga. Yang awalnya panas, perkembangannya pelan-pelan jadi mulai dingin. Terus pelanggan-pelanggan katanya sudah mulai kembali lagi di percetakan itu, seperti itu. Terus konfirmasi ke saya, karyawan-karyawan yang sakit ini sudah mulai sembuh. Terus saya bilang, gimana kok yang resign ini jadi resign nggak? Ada beberapa nggak jadi madam, seperti itu, betah lagi gitu katanya. Alhamdulillah saya bilang seperti itu. Terus untuk ininya bagaimana, yang sakit sudah mulai sembuh, sudah mulai masuk, itu madam yang paling penting. Langganan-langganan sudah mulai kembali, seperti itu. Banyak yang bilang katanya tutup. Nah ini tadi, itu efek dari energi negatif kok, saya bilang seperti itu. Jadi memang ditutup, orang juga nggak belok ya, karena tutup balik lagi kan, seperti itu. Nah di sini apa namanya, untuk badan Koko bagaimana, sudah enakan, sudah enteng, saya merasakan segar lagi, seperti itu.
Terus apa namanya, sejak ada saya minum kapsul aura, terus sama ada antam juga di situ ya kan, ini perkembangannya sangat luar biasa madam. Ada peningkatan dari hasil ya, omset setiap bulannya sudah mulai meningkat seperti itu. Terus yang saya rasakan juga nggak ada lagi yang buat ketar-ketir di rumah saya. Hawanya sudah enak, sudah seperti rumah yang sebelum kena serangan seperti itu. Terus emosi saya juga sudah mulai stabil seperti itu. Alhamdulillah ya kok, saya bilang seperti itu. Jadi antamnya ini juga energinya luar biasa ya madam. Iya, memang antam ini energinya luar biasa ya kan. Tetap bersyukur di situ, saya bilang seperti itu. Terus saya bilang ke kokonya, kita tetap harus waspada karena hampir setiap hari di sana nyerang-nyerang, cuma udah nggak bisa tembus seperti itu. Iya madam. Terus di rumah itu yang saya biasanya nggak takut jadi takut. Yang awal sebelum madam bersihkan itu kan kotor, itu di rumah itu hawanya itu kayak saya takut gitu loh, padahal di rumah sendiri ngapain takut kan seperti itu. Habis ini madam bersihkan, ini saya nggak takut lagi gitu loh, udah biasa lagi. Lah ini efek dari energi negatif ini tadi kok, saya bilang seperti itu. Lah untuk pemagarannya saya minta tolong madam untuk diperkuat lagi seperti itu. Kalau untuk penglarisannya sama antamnya energinya sudah bagus segini, alhamdulillah. Oh ya, jadi tiap bulannya bisa meningkat. Iya madam, betul, meningkat betul. Dan peningkatannya itu pelan-pelan, tapi bulan berikutnya langsung jelek tinggi gitu, seperti itu ya kata pasien saya ini. Terus untuk pemagarannya didobel ya, oh saya bilang seperti itu. Pokoknya diperkuat sekuat-kuatnya ya, karena apa, saya takut kalau berdampak pada keluarga saya juga sama karyawan juga. Iya siap, beres ya. Terus yang ada sekitar 2 bulan yang lalu itu hubungi saya lagi. Jadi setelah saya kerjakan itu tadi ya kan, rumahnya juga jadi enak, jadi adem seperti itu. Tempat usahanya jadi enak juga. Yang awalnya panas, perkembangannya pelan-pelan jadi mulai dingin. Terus pelanggan katanya sudah mulai kembali lagi di percetakan itu seperti itu. Terus konfirmasi ke saya, karyawan-karyawan yang sakit ini sudah mulai sembuh. Terus saya bilang, gimana kok yang resign ini jadi resign enggak? Ada beberapa enggak jadi madam seperti itu, betah lagi gitu katanya. Alhamdulillah, saya bilang seperti itu. Terus untuk ininya bagaimana, yang sakit sudah mulai sembuh, sudah mulai masuk, itu madam yang paling penting. Langganan sudah mulai kembali seperti itu. Banyak yang bilang katanya tutup. Nah ini tadi, itu efek dari energi negatif kok, saya bilang seperti itu. Jadi memang ditutup, orang juga nggak belok ya, karena tutup balik lagi kan seperti itu. Nah di sini untuk badan koko bagaimana, sudah enakan, sudah enteng, saya merasakan segar lagi seperti itu. Terus sejak ada saya minum kapsul aura, terus sama ada antam juga di situ ya kan, ini perkembangannya sangat luar biasa madam. Ada peningkatan dari hasil ya, omset setiap bulannya sudah mulai meningkat seperti itu. Terus yang saya rasakan juga nggak ada lagi yang buat ketar-ketir di rumah saya. Hawanya sudah enak, sudah seperti rumah yang sebelum kena serangan seperti itu. Terus emosi saya juga sudah mulai stabil seperti itu. Alhamdulillah ya kok, saya bilang seperti itu. Jadi antamnya ini juga energinya luar biasa ya madam. Iya,
memang Antam ini energinya luar biasa, ya kan. Tetap bersyukur di situ, saya bilang seperti itu. Terus saya bilang ke kokonya, kita tetap harus waspada karena hampir setiap hari di sana nyerang-nyerang, cuma udah nggak bisa tembus, seperti itu. Iya madam, terus di rumah itu yang saya biasanya nggak takut jadi takut. Yang awal sebelum madam bersihkan itu kan kotor, itu di rumah itu hawanya itu kayak saya takut gitu loh, padahal di rumah sendiri ngapain takut kan, seperti itu. Habis ini madam bersihkan, ini saya nggak takut lagi gitu loh, udah biasa lagi lah. Ini efek dari energi-energi negatif ini tadi kok, saya bilang seperti itu. Lah untuk pemagarannya saya minta tolong madam untuk diperkuat lagi, seperti itu. Kalau untuk penglarisannya sama Antamnya energinya sudah bagus segini, alhamdulillah. Oh ya, jadi tiap bulannya bisa meningkat. Iya madam, betul, meningkat betul. Dan peningkatannya itu pelan-pelan, tapi bulan berikutnya langsung jelek tinggi gitu, seperti itu ya kata pasien saya ini. Terus untuk pemagarannya didobel ya, oh saya bilang seperti itu. Pokoknya diperkuat sekuat-kuatnya ya, karena apa, saya takut kalau berdampak pada keluarga saya juga sama karyawan juga. Iya siap, beres ya. Terus yang ada sekitar 2 bulan yang lalu itu hubungi saya lagi, perkembangannya sangat bagus katanya untuk usahanya ya, semakin meningkat, pendapatannya juga semakin meningkat pesat di situ, ya kan. Saya sangat bersyukur sekali kenal sama madam gitu, dikenalin sama mas ini, seperti itu. Jadi dikenalin sama pasien saya, langganan saya ya, dikenalin itu tadi. Terus bilang gini, untuk saya rasa badan sudah enak, nggak pernah sakit ya, paling sakit batuk, flu, pilek, panas itu kan udah biasa madam. Tapi untuk badan berat terus pening, ini migrain itu sudah enggak, jadi sudah enteng lah gitu loh. Untuk mikir juga sudah enak. Yang awalnya itu kayak males-malesan mau ngapa-ngapain itu kayak males gitu loh. Berarti sudah perkembangannya sudah bagus. Untuk usahanya bagaimana? Wah benar-benar berkembang pesat ini, sudah mulai normal, malah lebih dari normal gitu katanya. Sudah ada ibaratnya normalnya sekian, terus setelah saya tangani jadi meningkat lagi, seperti itu. Untuk karyawan aman semua madam, nggak ada keluhan apapun, nyaman di situ, nyaman di kantor ya, jadi tidak ada masalah, seperti itu ya, alhamdulillah. Jadi itu apa namanya, sepenggal cerita kisah dari pasien saya yang ada di Medan ya kan. Kalau orang sudah nggak suka, bagaimanapun tetap nggak suka ya kan. Dimanapun kita berada, kalau dari versi mereka yang tidak suka, pasti kita dijelek-jelekin, kebaikannya sudah dilupakan, seperti itu. Tetapi kalau bagi yang istilahnya netral biasa aja ya, pasti mendukung apa yang kita lakukan, kan seperti itu ya. Jadi banyak yang menjatuhkan, apalagi orang-orang terdekat. Jadi kita harus waspada di situ. Jangan istilahnya di sini kebahagiaan selalu kamu ungkapkan di situ, karena tidak semua orang suka dengan kebahagiaan yang kamu raih, terus cita-cita yang kamu capai di situ. Ini nanti juga berdampak pada ini tadi, orang kalau sudah nggak suka, terus sukanya main energi-energi negatif, pergi ke orang pinter untuk mencelakai, seperti itu ya. Jadi harus tetap waspada, tetap bersyukur. Antam itu energinya sangat besar ya, sangat luar biasa di situ. Memang sudah satu konsep ya, saya atur di situ, saya paketkan di situ untuk menarik rezeki yang luar biasa ya, hoki yang besar juga di situ, membuka jalan hoki yang besar untuk rezekinya saya buka biar mengalir deras dan lancar, seperti itu. Jadi pengerjaannya juga benar-benar butuh tenaga ekstra ya kan.
ada kualitas di situ ya untuk antamnya ya. Jadi memang antam ini juga bisa buat pagar usaha, bisa. Jadi langsung dimasukkan di dompet seperti itu ya, atau di dalam tas atau di brankas itu bisa, atau di tempat usaha juga bisa, langsung dimasukkan saja. Lah, antam ini juga nanti dapatnya ada free kapsul aura juga ya di dalam antam ini. Antam ini ada yang gold dan yang ada yang premium juga. Bedanya apa toh madam? Yang gold sama premium. Yang gold ini energinya standar ya, yang premium energinya kelas tinggi. Jadi memang saya kerjakan dengan semuanya dengan hati-hati, dengan ketelitian di situ ya kan. Saya membuat produk antam ini biar tidak sama dengan yang lain ya. Konsep dari magnet rezeki seperti apa kan, seperti itu. Saya punya pegangan ya, antam itu tadi ya. Antam dalam arti biar tidak sama dengan yang lain konsepnya. Untuk magnet rezeki kan biasanya ada misalkan bentuknya uang, di sini juga ada uang asma, tetapi makanya pasien-pasien saya yang sudah pegang sama antam ini pasti orderannya membludak ya, pasti proyek-proyek besar juga menghampiri seperti itu, dan deal di situ ya. Alhamdulillah yang saya tangani pada clear semuanya ya, pada selesai semuanya, pada sesuai dengan target masing-masing ya. Alhamdulillah itu. Yang penting berobat itu yakin ya. Kalau kita yakin, energi juga menarik kita untuk berpikir positif, dan semua hal yang kita pikirkan itu bakalan terjadi. Makanya kan saya selalu bilang ke pasien saya, berpikir negatif itu boleh untuk berjaga-jaga, tetapi jangan berlebihan, karena di sini daya tarik menarik antara pikiran dan energi alam ini sangat kuat. Saya bilang seperti itu ya. Makanya terus berusaha, terus berdoa, terus berikhtiar di situ. Karena sebuah pengobatan, sebuah berobat itu adalah sebuah keyakinan dari diri sendiri dulu gitu. Kalau saya yang ngobati, saya sudah yakin, tetapi tinggal pasiennya sendiri yakin tidaknya untuk berobat seperti itu. Makanya saya pernah bilang ke pasien-pasien saya, kalau ada pasien saya yang bilang, udah saya pasrah sama madam, saya manut sama madam, yang penting terbaik buat saya bagaimana, yang penting kan madam tahu di sini gitu loh, saya seperti apa, saya sudah pasrahkan semuanya ke madam. Itu yang saya sangat suka ke pasien-pasien saya ya. Makanya pada reaksi semuanya, pada istilahnya membuahkan hasilnya juga sangat luar biasa, alhamdulillah. Terus saya selalu mengingatkan pasien-pasien saya, kalau misalkan ada tambahan rezeki, jangan lupa sedekah ya. Sedekah sedikit enggak masalah kalau memang rezekinya masih enggak begitu besar. Yang penting jangan lupa untuk mengeluarkan sedekah ini tadi ya kan. Yang penting ajak setiap hari, maksudnya setiap Jumat ya, itu wajib dikeluarkan uang untuk orang-orang yang kurang mampu. Saya bilang seperti itu ya. Ajak setiap 1 minggu sekali. Misalkan hari lain boleh. Yang penting itu tadi niatnya, tiap minggu harus dikeluarkan. Misalkan pendapatannya segini, tiap minggu harus mengeluarkan segini. Nanti berikutnya ada perkembangan lagi, ditambahi lagi. Boleh ya. Jangan sampai nggak teratur untuk sedekah itu tadi ya. Karena sedekah juga menarik hal-hal positif di situ, dan pasien-pasien juga bisa merasakannya ya. Alhamdulillah yang sudah tahu saya dan menerapkan ini semua lancar juga semuanya ya. Itu sepenggal cerita itu tadi. Terus saya juga ada tambahan cerita sedikit ya. Sampai di sini dulu untuk perjumpaan kita. Selamat berhari libur dan selamat berkumpul dengan keluarga juga
Jangan lupa bersyukur, jangan lupa tersenyum, tetap semangat ya, tetap berpikir positif. Salam mesem guyung leweh dari Madam Rifda. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesem guyung leweh dari Madam Rifda.